Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Bahasa Pendidikan Kewarganegaraan kelas 73. Dengan saya Siti Rohimatus Sadiah, NIM 250810101070, dan rekan-rekan saya. Dengan saya Rasyifa Aulia Zara dengan NIM 25090301118. Dengan saya Itama Salsabila, nomor NIM-nya 2502103020082. Saya Salsabila Ayu Nurul Hidayah dengan NIM 2502104021132. Saya Atta Zahrani Ma'ali dengan NIM 250810101145. Dan saya Lainatul Hikmah dengan NIM 250910301012. Saya Citra Indriani Siombing dengan NIM 250810101125. Saya Aulia Zara Andake dengan NIM 2508102011092. Di sini kita akan mempresentasikan atau membuat video terkait dengan wawasan Nusantara, dan di sini kita mengambil tema atau topik yaitu Pura Besakih yang berada di Kabupaten Karangasem, Bali. Untuk penjelasan ini. Nah, wawasan Nusantara sendiri adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri bangsa dan wilayahnya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah untuk mencapai tujuan nasional. Konsep ini menekankan bahwa Indonesia adalah satu kesatuan wilayah darat, laut, dan udara, serta satu kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, di sini kita mengambil tema yaitu Pura Besakih. Pura Besakih sendiri memiliki Pengertian Pura Besakih adalah sebuah kompleks pura yang terletak di Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali di Indonesia. Kompleks Pura Besakih ini terdiri dari satu pura pusat, Pura Penantaran Agung, Besakih, dan 18 pura pendamping, 1 pura Besakih, dan 17 pura lainnya. Pura Besakih merupakan pusat kegiatan dari seluruh pura yang ada di Bali. Pura Besakih dalam perspektif wawasan Nusantara. Pura Besakih merupakan salah satu wujud nyata penerapan nilai-nilai wawasan Nusantara karena mengandung makna strategis, kultural, dan spiritual yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Sebagai pura terbesar dan tertua di Bali, Pura Besakih tidak hanya berperan sebagai pusat kegiatan keagamaan umat Hindu, tetapi juga sebagai simbol keharmonisan antara manusia, Tuhan, dan alam yang menjadi inti dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, di sini yang pertama yaitu simbol persatuan dan keberagaman. Pura Besakih menjadi lambang nyata dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Setiap tahun umat Hindu dan dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari mancanegara, datang untuk beribadah di pura ini. Meskipun berasal dari latar belakang budaya dan adat yang berbeda, mereka berkumpul dalam satu tujuan suci yang sama, yaitu memuja Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman sebagaimana ditekankan dalam wawasan Nusantara. Kesadaran bahwa perbedaan adalah kekayaan, bukan pemecahan bangsa, menjadi nilai penting yang dapat diteladani dari keberadaan Pura Besakih. Nilai kebangsaan dan ketuhanan. Wawasan Nusantara tidak hanya berbicara tentang persatuan wilayah, tetapi juga keselarasan antara nilai spiritual, sosial, dan nasional. Dalam konteks ini, Pura Besakih memiliki makna religius yang sangat kuat karena melambangkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama dalam Pancasila. Kehadiran pura ini mengajarkan masyarakat Indonesia untuk tetap menjunjung tinggi nilai keagamaan, menghormati perbedaan keyakinan, dan memperkuat kehidupan berbangsa yang berlandaskan pada keimanan dan toleransi. Dengan demikian, Pura Besakih mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, khususnya dalam aspek spiritual dan kebangsaan. Baik, untuk yang selanjutnya, warisan budaya nasional. Selain penilaian religius, Pura
Besakih juga merupakan warisan budaya bangsa yang sangat berharga. Kompleks pura ini terjadi dari puluhan pura kecil yang membentuk satu kesatuan harmonis, menggambarkan bagaimana masyarakat Bali menjaga tradisi dan mempercayakan leluhur secara turun-menurun. Pelestarian Pura Bekasi menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya masyarakat Bali tetapi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan terhadap kekayaan budaya Nusantara, upaya ini menjalankan dengan prinsip wawasan Nusantara yang menempatkan kebudayaan sebagai perekat kesatuan dan identitas nasional. Melalui pelestarian Pura Bekasi, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan nilai-nilai budaya dan spiritual serta mampu menjaga kebersamaan dalam satu kesatuan nasional. Kemudian yang terakhir yaitu letak geografis dan filosofis. Secara geografis, Pura Besakih terletak di lereng Gunung Agung, gunung tertinggi dan paling sakral di Bali. Gunung ini diyakini sebagai pusat spiritual dan poros keseimbangan alam. Letak ini bukan hanya strategis secara fisik, tetapi juga memiliki makna filosofis yang dalam, yaitu menggambarkan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan dan alam. Pandangan ini sejalan dengan prinsip wawasan Nusantara yang menekankan pentingnya keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan berbangsa antara aspek spiritual, sosial, dan lingkungan. Dengan menjaga kelestarian alam sekitar Pura Besakih, masyarakat turut melaksanakan nilai-nilai wawasan Nusantara yang mengajarkan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya. Kesimpulan, dengan demikian, Pura Besakih tidak hanya menjadi simbol keagamaan umat Hindu, tetapi juga merupakan manifestasi nyata dari semangat wawasan Nusantara. Melalui nilai-nilai persatuan, toleransi, pelestarian budaya, serta keseimbangan antara manusia, Tuhan, dan alam, Pura Besakih menggambarkan bagaimana keberagaman di Indonesia dapat terpadu dalam satu kesatuan yang utuh. Tempat suci ini menjadi bukti bahwa kekuatan bangsa Indonesia terletak pada kemampuannya untuk menghargai perbedaan dan menjadikannya dasar persatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian video tugas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.